Santapan Harian Minggu 17 September 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Yehezkiel pasalnya yang ke-18. Namun kita akan membacanya pada ayatnya yang ke-25 hingga ayatnya yang ke-32. Sebelumnya, mari kita berdoa. Saat ini kami akan masuk di dalam perenungan firman-Mu. Bimbinglah kami untuk mengerti makna firman-Mu dengan benar. Di dalam nama-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Yehezkiel 18 ayat 25-32. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya. Ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Tetapi kaum Israel berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Apakah tindakanku yang tidak tepat hai kaum Israel, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakannya, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan Allah. Bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Buangkanlah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hatimu dan rohmu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu bertobatlah, supaya kamu hidup. Sahabat Santapan Harian, pernahkah kita membaca tentang kepedulian sosial di dalam Alkitab? Apakah yang kita pahami tentang kepedulian sosial menurut Alkitab? Berkenaan dengan masyarakat, Alkitab jelas mengandung dan mengajarkan unsur sosial yang sangat tinggi. Bahkan Tuhan sering kali murka kepada Israel oleh karena mereka mengabaikan kepedulian sosial mereka. Ada dua hal yang membuat Tuhan marah kepada umat Israel. Pertama, karena penyembahan berhala. Dan kedua, karena ketidakadilan sosial. Persoalan ketidakadilan sosial mengambil porsi yang lebih besar dalam kemurkaan Allah. Tampak dalam pasal ini, tertulis berulang kali tentang perbuatan menindas orang lain. Hampir seluruh isi dari perikop ini mencontohkan tentang perbuatan-perbuatan menindas yang menjadi dasar kemurkaan Allah. Seruan pertobatan yang Allah maksudkan adalah seruan agar setiap orang hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Orang yang bertobat dan tidak lagi menindas orang lain akan hidup, sedangkan orang yang melakukan ketidakadilan sosial akan mati. Hal itu jugalah yang menjadi salah satu alasan utama Yesus datang ke dunia, yakni menghadirkan surga di bumi ini. Yesus mengatakan dengan tegas bahwa bukan setiap orang yang berseru-seru kepadanya yang akan masuk ke kerajaan surga,
melainkan setiap orang yang melakukan kehendak Bapa. Apa yang dimaksud dengan kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah hidup di dalam kebenaran dan keadilan. Ketika kita membandingkan kehidupan jemaat mula-mula, kita bisa melihat bagaimana kehidupan sosial mereka. Tidak ada yang kekurangan karena selalu ada dari mereka yang menjual barang miliknya lalu membagi-bagikannya sesuai keperluan masing-masing. Kita bisa mempelajari dua hal. Pertama, ketidakpedulian sosial merusak relasi dan bertentangan dengan kasih. Kedua, kepedulian sosial merupakan keniscayaan dalam kehidupan Kristen. Marilah kita asah kepedulian sosial dalam hidup bermasyarakat. Mari kita berdoa. Berilah kami hati yang mengasihi sesama kami. Berilah kami kasih yang tak pernah berakhir sehingga kami dapat belajar untuk menunjukkan belas kasih, kebaikan, ketaatan, kelemah lembutan, dan kerendah hatian. Dalam cinta kasih-Mu Kristus, kami bersembah. Amin.